Shalom. Halo. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kayaknya 40 tembus nih. Berapa Pak Ihsan? 45. Tepuk tangan saudara. Luar biasa ya. Akhirnya telur pecah juga saudara ya. Pecah karena babi ambo saudara. Letes ya. Makanya saudara kalau dikeremin lama kelamaan pasti menetas. Ya. Kalau telur ayam kan dierami berapa lama saudara ya? Tergantung yang mengerami ya. Pasti menetas ya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kehadiran saudara ya. Ada Pak Heru, Pak Siregar jauh-jauh ya datangnya. Pak siapa lagi nih ya, puji Tuhan ya. Pak Simomora ya, setia ya, puji Tuhan ya semua. Saudara, hari ini kita agak sibuk saudara ya. Nanti selesai ibadah, saudara jangan kemana-mana dulu. Kita ada foto sesi. Ada apa? Foto sesi. Udah siap. Nah, itu, saudara. Ada foto sesi saudara ya. Sekaligus buat video ucapan selamat Natal. Jadi KPBI mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Ya, dilanjutkan bangkit dan jadilah kuat. Nah, itu saudara ya. Nanti saudara hafalin ya. Yang hafal nanti dapat babi ambo 2 saudara. KPBI mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Ya. Bangkitlah dan jadilah kuat. Baru KPBI. Yes sekali. KPBI yes 2 kali. KPBI yang ketiga, yes, panjang. Siap nanti ya saudara ya. Ada 40 lebih berarti ada 3 sah ya. Saya udah bawa tripod nanti, gimana fotonya terserah deh saudara ya. Nah setelah itu saudara ya, kita ada gathering. Ada apa? Nah gathering ini kan meeting together. Nanti gathering together. Nah, bedanya apa sih? Meeting together itu seperti Ibrani 10 ayat 25 ya, pertemuan ibadah. Episunagoge bahasa Yunaninya itu meeting together. Nanti 20-30 gathering together. Apa bedanya? Gathering together ada babi ambonya saudara ya. Terima kasih kepada Pak Jaya ya. Pak Jaya sampai bilang ini nggak bisa dibawa sama orang lain sebab ini non halal. Kasihan. Ini benar juga nih orang memperhatikan ya. Sebab kalau dibawa sama orang yang ini kan non halal, nanti dia jadi haram. Padahal kan itu haram buat kita ya. Harap dimakan ya, harum saudara ya. Ya makasih Pak Jaya ya yang memperhatikan sampai detail begitu seterusnya. Saya lagi bingung bawanya ntar gimana ya, ternyata dia bawa sendiri nggak tahu gimana ya. Kita doakan ya, biar semua bisa berjalan lancar. Nah saudara saya mau tanya, ketika sebuah negara sedang membangun, biasanya tanda-tanda atau cirinya apa saudara? Tanda-tandanya apa? Sebuah negara, sebuah kota sedang membangun. Kayak kota kita ini, negara kita ini, puji Tuhan saudara sekalian ada pembangunan yang luar biasa. Ya. Nanti ada kereta api dari Jakarta ke Bandung, hanya 40 menit sampai. Ya, kalau dulu bisa 2 jam setengah, 3 jam. Ini bisa sampai. Ada tol dari Jakarta bisa tembus sampai Surabaya, 1000 km. Itu udah ada yang coba 6 sampai 7 jam bisa sampai Jawa, saudara. Ya. Jadi ciri kota, tanda kota atau negara sedang membangun itu ada aktivitasnya. Ya, ada kesibukannya. Ya. Dan kita bersyukur saudara sekalian. Ya. Ini Eropa mengalami kritis yang luar biasa. Ada berita yang mengagetkan, kiamat Eropa. Saya jadi tertarik, apa itu? Yang dimaksud dengan kiamat Eropa. Ternyata betul-betul luar biasa. Inflasi di Inggris itu 10,2%. Wah, itu tertinggi selama 30 tahun, itu luar biasa saudara sekalian. Kalau inflasi tinggi, luar biasa. Banyak orang yang saat ini mengalami krisis, ya, krisis ekonomi. Bayangin di Inggris itu mengalami luar biasa. Pound sterling itu udah hampir sama dolar. Pound sterling itu kan biasanya 1,3, 1,4 USD. Ya, satu dolar itu bisa 1,2. Satu pound sterling bisa 1,2, 1,3. Ini udah hampir sama-sama 15 ribuan saudara sekalian. Luar biasa ya. Makanya kita beruntung ada di Indonesia. Amin saudara sekalian. Ya, ada pemimpin yang luar biasa ya, memperhatikan rakyatnya. Nah saudara, khotbah saya yaitu judulnya sedang membangun. Judulnya apa? Sedang membangun. Langsung diklik saja karena saya khotbah paling 2 jaman saudara. 30 menit ya, sebab kita banyak kesibukannya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi saudara dan saya harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Mungkin bisa dikecilin ya. Saudara, jadi di sini kalau saudara perikop judulnya itu dasar dan bangunan. Saudara dan saya ini adalah
bangunan Allah. Ya. Artinya kita ini tubuh atau rumah ya, di mana Allah tinggal. Ya, begitu saudara. Nah, jadi perhatikan, ya, saudara dan saya ini sedang membangun. Perhatikan di sini ya, sedang membangun. Saudara jangan membangun atau mendandani manusia lahiriah. Kita hanya mendandani secukupnya aja, pakaian secukupnya. Ya, pakai batik-batik. Ya. Nggak usah harus yang mahal-mahal. Jas secukupnya aja. Ada jas bisa sampai 40 juta, saudara. Ya, saya bikin buat apa begitu mahal? Ya. Jadi secukupnya aja. Ya. Nggak usah sampai berlebihan, apalagi bisa sampai operasi-operasi, apalagi pria. Ya udah kagak perlu operasi-operasi. Yang perlu kita perhatikan adalah membangun manusia batinnya kita. Kalau lahiriah akan merosot, tetapi manusia batinnya kita harus terus-menerus diperbaharui. Nah ini kita harus perhatikan. Ya. Jadi jangan sampai kita disibukkan mendandani tubuh jasmani kita ini. Biasanya wanita tuh, ya, kalau dia mau kondangan itu dandannya luar biasa. Saya beruntung istri saya itu hampir nggak pernah beli lipstick, nggak pernah beli gitu-gituan tuh ya, alat make up yang mahal-mahal. Jadi beruntung, irit saudara. Ya. Jadi mendandani manusia lahiriah secukupnya aja. Tetapi yang kita harus perhatikan di sini membangun atau mendandani manusia batinnya. Ini penting saudara. Karena nanti yang kita manusia ini kita biar kita rawat gimana pun, saya kan menjaga kesehatan perut jangan terlalu buncit ya. Tetap aja, saya tuh pull up, sit up begitu saudara, supaya perutnya nggak buncit. Tetap aja buncit, tetap aja lemes. Saya bisa push up cukup banyak, tapi nanti berjalannya waktu udah susah. Ini rambut saya perhatikan kok udah mulai tipis ya. Dan sekarang rambut saya gembel. Ya, saudara yang tahu saya waktu muda itu gembel saya, begitu. Udah mulai tipis. Ya sebagian saudara rambutnya udah mulai hilang. Ya. Jadi mau diusahakan gimana pun, itu akan merosot. Tetapi yang kita harus perhatikan, yang kita harus bangun, yang kita harus dandani adalah manusia batinnya kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Ada satu terjemahan firman Allah yang hidup, ini lebih jelas, dikatakan begini. Karena kebaikannya, Allah telah mengajarkan saya di sini adalah Paulus, menjadi seorang ahli bangunan. Seorang apa? Ahli bangunan. Jadi Paulus bisa menjadi seorang ahli, mahir, itu karena belajar. Ya. Karena ada kebaikan Tuhan yang mengajarkannya. Ya. Begitu saudara. Saya yang meletakkan dasar. Dan Apolos, kalau tadi di terjemahan baru, itu orang lain. Di sini jelas ditunjuk Apolos, rekan Paulus, yang membangun di atasnya. Tetapi orang yang membangun di atas dasar itu haruslah berhati-hati. Ya. Jadi kekristenan harus dibangun dengan hati-hati. Ya, firman Tuhannya sama. Tetapi kalau nggak hati-hati, ajarannya menjadi menyimpang. Ajaran teologi kemakmuran yang menyesatkan habis-habisan. Sehingga apa? Jemaat jadi nggak rohani. Jadi materialistis. Kenapa? Nggak hati-hati, salah, sesat. Sebab tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar bangunan kita itu harus Yesus Kristus. Makanya kekristenan, kalau nggak ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan kekristenan. Kekristenan dasarnya siapa? Yesus, dasar bangunannya. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus. Ya. Jadi jelas tuh, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Itu tidak ada pilihan lain, harus berdasarkan Yesus. Makanya kalau orang Kristen nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan Kristen. Ya. Karena nanti ketika kita bangun, ciri orang itu sedang membangun hidupnya seperti Kristus. Makanya Kristen mula-mula ya itu disebut Kristianos, bahasa Yunaninya, artinya seperti Kristus. Ya. Nah untuk itu saudara sekalian kita harus belajar. Makanya saya selalu mendorong kita jemaat untuk beribadah. Karena ketika beribadah itu kita diperlengkapi. Diisi, diajarkan kebaikan atau kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa mengerti dan melakukannya. Nanti kalau soal berkat-berkat ya kayak Pak Joni ya, waktu saya masukin posting saya lihat ini kok backgroundnya bagus banget nih. Kalau nanti lihat IG saya itu kan saya foto langsung ya, ada Pak Agus yang fotonya itu backgroundnya luar biasa, itu kayak di hotel bintang 5 seharusnya backgroundnya. Sampai saya kaget ya, ini gimana bisa begitunya. Pokoknya kebun pala oke punya seluruh sekalinya, itu luar biasa tuh ya. Luar biasa ya. Nah jadi saudara sekalian, dasarnya mesti Yesus. Nanti soal berkat, ya tadi kan udah disaksikan, ya begitu. Saya pun mengalami berkat Tuhan di kebaktian umum. Saya udah bilang, ya, saya nggak tahu siapa yang kasih uang saya. Ya, itu bertubi-tubi begitu. Saya lagi butuh duit waktu itu. Ya. Jadi yang diajarkan bukan berkat, tetapi bagaimana kita menjadi seperti Kristus, yaitu memiliki kodrat ilahi. Di mana punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi punya ketaatan yang sempurna. Ya. Nah, Paulus itu disebut
sebagai ahli bangunan, wise master builder. Nah ini, bahasa Yunaninya sophos arkitekton. Arkitekton itu menjadi arsitek bahasa Indonesia. Ya, itu dari kata Yunaninya arkitekton. Ya, itu ya sophos itu Sophia, itu artinya wise, skill, expert. Ya. Arkitekton itu dari dua kata. Arche itu begini, origin, leader, chief. Ya. Arche, ya, kepala. Ya. Kemudian tekton itu worker. Worker itu bekerja, inward itu dalam kayu. Seperti Yesus kan itu seorang carpenter. Nah itu memakai kata tekton. Ya, beda sama teknon. Teknon itu anak, ini tekton. Ya. Dia juga sebagai builder yang membangun. Ya. Planner yang merencanakan. Kemudian author yang mengubah. Ya. Kayak lagu itu kan ada authornya, ada pengarangnya. Ya. Jadi Paulus ini, kenapa dia bisa menjadi seorang master builder? Ya. Master itu ahli. Ya. Karena apa? Dia pelajari sampai dia mampu. Nah, di sini yang mahir memandikan mayat itu ya setahu saya ya. Itu cuma Pak Edi saat ini. Atau yang lain mau belajar saudara? Saya nggak tahu dia. Kenapa dia bisa? Dia punya keberanian, dia memang punya passion untuk memandikan mayat. Itu jadi profesi. Ya, sulit terus kalian. Saya pendeta, tapi kalau mandiin mayat saya, aduh gimana ya? Mendingan saya suruh khotbah berkali-kali ya, kalau daripada suruh mandiin mayat. Kenapa bisa mahir? Karena dia belajar, dia praktekin. Nah, Paulus juga begitu. 2/3 dari kitab perjanjian baru itu dia yang menulis. Dia ini orang Farisi yang belajar sama Gamaliel. Itu luar biasa. Hukum Taurat dia khatam. Dia yang menafsirkan hukum Taurat ya, dari perspektif kekristenan seperti yang Yesus maksudkan. Makanya kalau saya boleh simpulkan, Paulus ini adalah orang yang sudah mengalami perubahan kodrat. Dia seperti Kristus. Luar biasa. Nanti saudara bisa lihat. Nah, saudara kita juga begitu. Kita ini memang bangunan, tapi kita juga harus menjadi seorang master builder yang membangun. Makanya jangan sampai berhenti belajar karena kita adalah murid. Dan tugas kita menjadikan semua bangsa murid. Kita seorang murid, kita juga secara simultan menjadikan semua bangsa murid. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kita menjadikan anggota keluarga kita, istri kita, anak kita murid. Makanya saudara sekalian, kenapa gereja kita ada kaum pria? Menurut survei, kalau seorang pria diselamatkan, ya, dia punya tingkat mempengaruhi keluarganya supaya diselamatkan itu jauh lebih tinggi. Makanya nggak heran kepala penjara yang bertobat, Alkitab mengatakan satu orang bertobat maka seisi keluarganya diselamatkan, bertobat juga. Ya. Begitu saudara sekalian. Nah, gereja kita mempertahankan kebaktian kaum pria. Ada gereja-gereja yang nggak ada kebaktian kaum prianya. Kita bersyukur. Makanya kalau perlu saudara sekalian kita bersemangat dan saya bersyukur didukung. Ya. Ada di sini saudara pengurus-pengurus yang tiap minggu tuh siapin snack tea. Snack tahu kan ya? Ular, saudara sekalian, disiapkan begitu. Nah, itu kan luar biasa. Nah, berikutnya, saudara. Kita ini, kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-9, ya, tadi kan 1 Korintus 3 ayat 10-11. Ayat 9-nya itu Alkitab mengatakan, kami kawan sekerja Allah, kamu ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita ini, selain ladang yang harus dikerjakan sehingga bisa menghasilkan, ya, kalau dia tanaman, misalnya pohon buah, menghasilkan buahnya, tetapi juga bangunan. Bangunan artinya harus ada pembangunan. Kalau Nuh membangun bahtera, kita membangun manusia rohani kita. Seperti tema gereja kita, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Jadi tugas saudara dan saya ini membangun. Kalau Paulus meletakkan dasarnya tuh, ya, itu luar biasa. Saya akan belajar teologi ya. Saya bilang ini orang luar biasa pewahyuan ini. Antara perjanjian lama dengan ajaran Kristus itu ternyata begitu klop. Itu mengagumkan. Kalau kita belajar dari tulisan-tulisan Paulus itu luar biasa, saudara. Makanya itu dikanonkan menjadi kitab suci. Karena memang diwahyukan oleh Roh Kudus melalui Paulus. Yang tadinya seorang penganiaya. Penganiaya, dia pun benci sama kekristenan. Menjadi orang yang di pihak Tuhan. Itu memang luar biasa. Tuhan bisa pakai Paulus, saudara sekalian. Nah, saudara, banyak orang ya, seperti orang kontraktor yang udah dikasih uang untuk bangun, malah dia nggak bangun. Nah, kita sebenarnya juga begitu. Sebelumnya Tuhan itu udah kasih down payment, bahkan sudah beli, harganya lunas dibayar. Kalau sudah baca ya, waktu tidak memungkinkan Efesus 1 ayat 13-14 itu ketika orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dimenteraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ayat 14 itu sebagai down payment, sebagai jaminan, sebagai uang muka. Kalau sudah beli sesuatu, ada yang minta uang muka dulu, betul nggak? Misal beli mobil, ya, supaya mobilnya nanti tidak dikasih ke orang, sudah bayar down payment. Nanti, ya, setelah saudara lunasin, mobil itu jadi milik saudara.
Sama ketika kita bangun rumah, ya rumah saya terakhir bangun 2005, itu ada tahap-tahapannya. 40% dulu Pak, supaya kita punya modal dan bangun. Itu 40% kita transfer. Nah ada kontraktor nakal, udah dikasih 40%, dia baru kerjakan 5%, dia kabur. Dia nggak kerjakan sampai selesai. Ya. Waktu di Kampung Pulau ada cerita tuh, ini Pak kontraktornya kabur Pak. Loh, kok kabur? Dia buat duit, udah tinggal down payment dia kabur. Itu kontraktor nakal, coba. Jadi udah dikasih uang muka, tapi nggak dikerjakan. Nah kita, tanpa sadar kita ketahui, kita juga suka menjadi kontraktor yang nakal, yang curang, yang nggak jujur. Udah ada Roh Kudus dalam diri kita nggak mengerjakan pembangunan manusia manusia batinnya kita. Malah mengerjakan pembangunan manusia lahiriah kita ini, yang didandanin. Yang kalau kita mau makan yang enak. Sedangkan manusia batinnya kita nggak dikasih makan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita nggak saat teduh, nggak doa. Tadi kan ada manfaatnya tuh, saya berdoa. Doa itu nggak bisa dikalahkan oleh apapun, saudara sekalian. Makanya kalau orang Kristen nggak ada ibadah pribadinya, saat teduh, doa pribadi, baca Alkitab, itu kontraktor nakal. Artinya apa? Dia tidak memulai pembangunan, baca Alkitab kemudian berdoa. Itu memperkuat manusia batinnya kita ini. Apalagi di tengah krisis begini, saudara sekalian. Saya diminta untuk bicara soal mental health, kesehatan mental nanti di remaja. Waktu saya pelajari, saudara sekalian, saudara tahu nggak bagaimana bisa memiliki mental health? Nggak ada cara lain. Ketika kita koneksi dengan Tuhan, itu kesehatan mental kita menjadi kuat. Betul nggak saudara sekalian? Kita nggak mudah bunuh diri, nggak mudah. Menghadapi kesulitan, kita tetap tegar. Tingkat bunuh diri di beberapa negara ini udah tinggi, saudara sekalian. Kenapa? Melihat ketakutan di depan ini, waduh, saudara bisa bayangin nggak? Di Eropa itu kan ada musim winter, musim dingin. Kalau musim dingin itu, saudara sekalian, kalau nggak ada penghangat, waduh, susah. Siapa di sini yang pernah ke Eropa atau ke negara yang ada musim 4 itu ada 1, 2, 3 dalam bayangan saudara sekalian. Itu, aduh, saya bersyukur dah tinggal di Indonesia nggak ada musim salju. Kalau musim dingin nanti Oktober, November, Desember sampai puncaknya, terus sampai Februari, itu dinginnya nauzubillah min dzalik, itu bisa di bawah 0 derajat. Ada satu negara tentu bisa 30 derajat. Kalau nggak ada pemanas, beku semua saudara sekalian. Sementara pasokan gas itu berkurang. Kenapa? Yang biasa masuk kan itu dari Rusia. Lagi perang begini, di embargo balik. Kalau Rusia enak, ya, Eropa nggak beli, India sama Cina beli, dikasih harga tinggi, malah untung perang begini, saudara. Makanya saya bilang, Eropa ini kiamat, saudara sekalian. Ini bukan saya ngomong, itu para ahli-ahli begitu. Nah, kita jangan sampai menjadi kontraktor nakal. Coba lihat kiri kanan, kontraktor nakal apa bukan ya? Kalau biasanya yang ditipu sama kontraktor nakal, biasanya bilang kurang ajar, saudara. Begitu, saudara. Next. Nah, jadi saudara sekalian, ini inti khotbah saya di sini. Sekaligus slide terakhir, sesuai dengan janji saya. Saya tidak lama-lama, saudara sekalian. Cuman saat ini kan ada 3. Ya, ada 3 kolom atau 3 kotak. Masing-masing penjelasannya 15 menit kali 3, 45 menit, saudara ya. Enggak. Jadi saudara sekalian, yang kita bangun itu apa? Manusia batinnya kita. Yaitu manusia kita ini kan, manusia itu punya kodrat yang namanya kodrat berdosa. Yang disebut dengan sinful nature. Jadi ketika kita lahir sebagai manusia, itu kodrat berdosa itu udah melekat. Punya keinginan yang dursila, keinginan daging. Apalagi berjalannya waktu. Waktu kecil mah udah kita tahu ya orang nggak jahat, nggak ada kan kecil cita-cita jahat nggak ada. Tapi berjalannya waktu, remaja, pemuda, apalagi udah makin tua nggak dibenahi, itu orang makin jahat, saudara sekalian. Kita lagi kaget kan, ada hakim agung yang kena OTT. Sampai bingung, ini kan hakim agung, itu hakim di atas hakim yang tinggi yang memutuskan di Mahkamah Agung. So bisa bayangin nggak? Kalau hakimnya bisa disuap, bagaimana kasus-kasus bisa diselesaikan? Saya nontonin kan, uang-uang kertasnya itu yang baru-baru, saudara, 800 juta cash. So bisa bayangin, kalau punya 800 juta, saudara, uang itu buat apa? Kawin lagi. Pas udah kebayang, gue mau beli ini, gue mau beli ini. Wah, itu apa? Keinginan daging. Bagaimana bisa memuaskan dengan uang itu? Makanya cinta uang itu ya akar dari segala kejahatan. Kok bisa bayangin? Kok bisa ya hakim begitu, saudara? Bisa. Karena sinful nature itu ada dalam diri manusia. Itu disebut hukum dosa. Manusia ingin melakukan yang baik, yang jahat dia lakukan. Paulus itu di Roma pasal 7 itu memahami, mengerti bahwa ini sangat bahaya kalau tidak ditangani. Sama, pendeta kalau tidak mengerti bahwa ada kodrat dosa dalam dirinya, dia mungkin tidak jahat, tidak membunuh, atau tidak menyakiti secara fisik.
tetapi punya keinginan-keinginan dursila, bagaimana memeras jemaatnya supaya memberi dirinya dan dirinya bisa menikmati. Wah, itu kan kasihan. Jemaat yang udah susah, udah miskin, suruh dipaksa untuk memberi ke gerejanya, ya, padahal lagi empas-empis dengan ancaman kalau nggak memberi nanti ada belalang pelahap, belalang pengiring, belalang akan menghabisi ekonomimu. Nah, itu begitu suruhnya. Jangan sampai ya, kodrat berdosa ini masih ada dalam diri kita, sementara kita ada di ujung maut. Nanti pasti ketakutan. Istri saya belum lama ya, temannya meninggal. Dia bilang begini, wah ini sekarang angkatan kita nih pada meninggal. Tuh saudara, dia ini lagi nyanyi gitu ya, dia seorang singer, penyanyi ya. Tiba-tiba anfal saudara sekalian, pas dibawa ke rumah sakit, nggak keburu, di mobil meninggal. Jadi kita bisa mati kapanpun. Tapi jangan sampai kita mati, kodrat berdosa ini masih menguasai diri kita. Ada hukum dosa yang non perkara tidak berbuat dosa. Kita berdosa terus. Kenapa? Kita nggak tanganin. Kita tidak menangani itu. Nanti sampai mati saudara sekalian, titik tidak bisa balik. Seperti Esau, dia menjual hak kesulungannya, yaitu disebut kalau Alkitab percabulan, menjual hak kesulungannya. Untuk memperoleh hak kesulungannya lagi, udah nggak bisa. Nah, kita jangan sampai ya, kerusakan dalam diri kita ini sampai tidak bisa diperbaiki. Ada sakit namanya serosis, sakit hati. Hati itu kalau udah rusak, kanker hati udah stadium 4, itu udah nggak bisa diperbaiki. Mesti diamputasi, diganti hati yang baru. Sebab kalau hatinya udah rusak, mau bagaimanapun nggak bisa, mesti dikasih hati yang baru. Kedatangan Kristus ke muka bumi ini untuk memberikan hati yang baru. Hati yang baru itu bukan transplantasi secara fisik, tapi transplantasi. Tuhan memberikan hatinya kepada kita. Kita mesti terima dan rawat itu. Amin saudara sekalian. Supaya kita memiliki hati seperti Kristus. Makanya tugas kita itu membangun. Yang bahasa Alkitab mengatakan metamorfosis. Ada istilah bukan metamorfosis, tetapi metamorproses. Ya, saya suka nih istilah ini. Ya, metamorproses. Meta itu kan change, after. Morfo itu bentuk. Morfo, bentuk. Proses itu proses perubahan bentuk. Metamorfosis, proses perubahan bentuk. Metamorfosis sempurna contohnya apa? Kupu-kupu. Kenapa disebut metamorfose sempurna? Ada yang tahu saudara sekalian? Itu ternyata pelajaran 4 SD. Metamorfose sempurna itu 4 tahap. Dari telur, larva, ya, ulat, kepompong, kupu-kupu. Jadi telur itu berubah jadi ulat itu, kepompong, kupu-kupu. Itu perubahannya drastis. Kita sampai nggak mengenali. Tadinya kupu-kupu, tadinya ulat kok kepompong, kok bisa jadi kupu-kupu. Nah itu sempurna tuh begitu. Sangat beda sekali perubahannya. Nah kita juga begitu, sebelum dan sesudah kita percaya Yesus, kalau kita mengerjakan keselamatan, kita membangun, perubahannya signifikan. Seperti Paulus. Dia memang ahli Taurat, tetapi jahatnya ada ujubillah min dzalik. Bayangin, ahli Taurat, rohaniawan, itu mau membunuh siapapun dia. Kalau dia bergelar rohani tapi mau membunuh, itu pasti jahat, betul nggak? Kalau pendeta, dia mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi membunuh karakter. Sama jahatnya. Ngeri saudara sekalian. Alkitab mengatakan, kalau kamu membenci saudaramu, sama dengan membunuh. Nah, untuk itu kita harus mengalami perubahan. Amin saudara sekalian. Sempurna, yaitu perubahan seperti Kristus. Makanya Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Jadi kita juga mengalami metamorfoses sempurna. Karena menuju ke sempurna seperti Kristus. Itulah sebabnya hidup ini berproses. Amin saudara sekalian. Berproses demikian rupa. Sehingga kita menjadi seperti Kristus. Itu perubahan yang drastis. Orang kalau seperti Kristus saudara sekalian, itu menjadi magnet dimanapun dia berada. Dia membawa keharuman. Kalau dia di rumah tangga, membawa keharuman bagi rumah tangganya. Dia akan menjadi berkat buat rumah tangganya. Walaupun mungkin sederhana, saudara sekalian. Saya suka dengar itu ya, orang menjawab konseling. Ada saudara sekalian, istri, itu galaknya luar biasa. Suami, itu kalau salah sedikit, dia ambil gunting, dia mau tancap. Saya bingung, kok ada manusia seperti itu. Dalam Kristen. Kalau dia nggak setuju, ya istrinya, ya, itu istri lebih dominan. Karena gajinya jauh lebih besar daripada suaminya ini. Itu suaminya lagi tidur, dibangunin. Jam 3 pagi dibangunin, kemudian dikocehin sampai jam 5 pagi, 2 jam. Kau boleh tidur, padahal besok mesti kerja. Saya bilang, ini luar biasa ya. Di sini istri-istri saudara nggak ada yang begitu ya. Kalau dia begitu, saudara sekalian, aduh,
Ampun deh. Luar biasa tuh. Makanya dia bilang, Pak, saya sekarang nih kabur dari istri saya ini. Kenapa? Nggak tahan. Siapa yang tahan? Saudara, istri seperti itu. Ya, salah sedikit, langsung. Ya, karena uangnya lebih banyak daripada dirinya. Saudara. Jadi harus mengalami proses. Kalau ikut proses, kita masuk dalam proses, nanti ada yang namanya progress. Coba katakan progress. Progress itu kemajuan. Ya. Progress itu gradually improvement. Ada improvement. Memang untuk berubah menjadi seperti Kristus, enggak simsalabim, sekejap. Enggak. Itu butuh waktu 70, 80 tahun. Makanya kita harus gunakan waktu kita 70, 80 tahun untuk mengalami perubahan. Supaya ada progresnya. Ciri orang yang mengalami perubahan, mengalami progres, itu hidupnya makin hari makin mendekati seperti Kristus. Kalau jadi Kristen udah 40 tahun, tapi masih bengis, masih jahat, jangan-jangan dia tidak sedang membangun. Dia hanya menikmati kekristenan aja. Kalau di gereja, haleluya, luar biasa. Tetapi kalau di jalan, ganas luar biasa. Di rumahnya, waduh, luar biasa lagi. Itu namanya, saudara sekalian, orang yang disebut kontraktor nakal. Ya. Jadi, saudara sekalian, harus mengalami change into another form. Bentuknya harus berubah sangat signifikan. Saudara bisa bayangin nggak? Yesus itu ketika disalib, kalau orang-orang dalam kesakitan, itu menghujat sejadi-jadinya. Yesus itu enggak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perubahan luar biasa. Stefanus juga begitu. Ketika batu datang, ya, itu menghancurkan tubuhnya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu mengalami perubahan yang luar biasa, saudara. Ya. Makanya martir pertama itu si Stefanus itu membuat Paulus itu bertobat, saudara. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi harus mengalami proses yang signifikan. Itu adalah kodrat ilahi. Paulus tadi saya katakan manusia biasa yang sudah mengalami perubahan kodrat. Buktinya apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia udah siap. Ciri orang yang mengalami perubahan kodrat, dia nggak takut mati. Dia siap. Sebab apa? Dia yakin diterima di kemah abadi. Makanya kalau saudara masih takut mati, jangan-jangan hidup saudara masih jahat. Ya. Jadi jangan sampai kita belum mengalami perubahan kodrat. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Artinya kehidupan Kristus itu dia kenakan dalam dirinya. Itu orang yang mengalami perubahan kodrat, saudara sekalian. Metamorfoses hanya terjadi jika orang ada di dalam Yesus, dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Di luar Kristus kita nothing. Makanya harus ada di dalam Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.